Sebelumnya kakak perkenalkan diri dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama kakak Sofika Irma Putri, kakak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Agama Islam. Sekarang kakak duduk di semester 7. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya dengan kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Barang siapa menolong membunuh seseorang muslim meskipun dengan sepotong kalimat, maka di antara kedua matanya akan tertulis ungkapan putus asa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dari hadis ini? Nah, barang siapa misal nih si Nisa ya. Siapa namanya? Nisa. Nisa dengan Rizky. Nisa mau membunuh Rizky adalah
Oke. Pembunuhan seperti disengaja. Nah, bahasanya tuh beda sama yang di atas. Pembunuhan yang disengaja dengan pembunuhan seperti yang disengaja. Jadi dengan kalimat yang sudah dijelaskan di dalam buku ini sepertinya sudah mengerti adik-adik. Bahasa yang seperti itu berarti masih direncanakan kan? Masih mau kayak kita lempar jepret pakai karet itu kan masih seperti ya kan? Tapi kayaknya dia nggak bakal mati kalau dijepret pakai karet doang, betul kan? Mana mungkin cuma dilempar mangga aja dia langsung mati kan? Nggak mungkin gitu kan? Nah itu termasuk pembunuhan seperti disengaja. Bukan disengaja, yang disengaja tadi yang menggunakan alat-alat tajam. Oke, lanjut ke C. Bagian sini belum ya tadi? Oh udah, bagian sini berarti. Adik-adik, jangan kayak gitu, adik coba deh. Oke, pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, pembunuhan yang tidak disengaja itu biasanya terjadi di dalam yang suka pemburu hewan gitu kan. Nah, pemburu misalnya kita mau ngetapel burung, tapi terkena malah orang lain. Nah, itu nah, orang lain yang terkena jadi mereka yang meninggal, maka mereka dianggap pembunuhan yang tidak disengaja. Kemudian apa lagi nih? Yang melempar batu ke sekawannya, tapi yang kena malah orang lain. Nah itu juga termasuk pembunuhan yang tidak disengaja. Lalu misalnya biasanya terjadi di kelas-kelas nih, kawannya mau duduk kursinya ditarik. Nah itu kebiasaan deh, jangan dibiasakan seperti itu Kak Kamila. Soalnya itu sangat-sangat bahaya. Kenapa? Bagian punggungnya nanti tidak beroperasi lagi. Kenapa tidak beroperasi lagi? Kalian sekarang masih kelas 11, berarti nanti tuanya sekitar umur 30-an itu udah terasa sakit di bagian tulang ekornya. Jadi jangan pernah coba-coba kawan yang mau duduk ditarik kursinya ya. Nggak boleh kayak gitu. Nah itu namanya juga disebut dengan pembunuhan tidak sengaja. Bisa jadi giliran kita tarik kursinya, kawannya mau duduk, abis itu langsung meninggal. Apa nggak? Luar biasa mungkin. Itu kan luar biasa ya. Itu sangat-sangat nggak terlalu sebetulnya kalau kita membayangkan masa gara-gara itu aja dia bisa meninggal. Tapi kan itu kan bisa membuat diri dia shock, bisa membuat jantung dia juga terkejut